Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Prodi Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Analisis Resiko Bisnis. Baik, di sini saya akan membahas beberapa materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Langsung saja, pertemuan kedua yaitu pengenalan analisis risiko bisnis. Pengertian risiko bisnis. Menurut para, risiko bisnis adalah tingkat risiko yang inheren di dalam operasi perusahaan. Jika perusahaan tidak mempergunakan hutang, perusahaan akan memiliki risiko bisnis yang kecil jika permintaan akan produk yang dihasilkannya stabil, jika harga-harga input dan produknya tetap relatif konstan. Risiko bisnis merupakan salah satu risiko yang dihadapi perusahaan ketika menjalani kegiatan operasi, yaitu kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Pertemuan yang ketiga yaitu konsep risiko, ketidakpastian, serta sumber dan tipe risiko. Konsep risiko. Menurut Martono dan Agus Hartijo, pengertian risiko merupakan penyimpangan hasil yang diharapkan, sedangkan Ferdinand mengatakan risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Pengertian ketidakpastian. Istilah ketidakpastian dan risiko sering dianggap dua istilah yang sama. Namun kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan, sedangkan istilah risiko tidak sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan. Jenis dan sumber risiko. Ada dua jenis risiko secara umum yang dikemukakan oleh Hanafi. Yang pertama yaitu risiko murni. Risiko murni yaitu ketidakpastian terjadi sebuah kerugian, atau dengan bahasa lain hanya ada satu peluang merugi dan bukan satu peluang keuntungan. Yang kedua yaitu risiko spekulasi. Risiko spekulasi yaitu yang berhubungan dengan kejadian dua kemungkinan, yakni peluang mengambil kerugian finansial atau mendapatkan keuntungan. Pertemuan keempat yaitu membahas mengenai risiko, proses manajemen risiko, dan enterprise risk management. Risiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpan dari yang diharapkan. Proses manajemen risiko. Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja dan sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Karena itu, risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Enterprise Risk Management atau biasa disingkat dengan ERM adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, board of directors, dan personal lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Desain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pertemuan kelima, alat dan teknik pengelola risiko. Alat pengelolaan risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.
Jenis-jenis cara mengelola risiko. Ada beberapa jenis cara mengelola risiko. Yang pertama yaitu risk avoidance, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Yang kedua, risk reduction. Risk reduction atau disebut juga risk mitigation, yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Yang ketiga yaitu risk transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak asuransi maupun hedging. Yang keempat yaitu risk deferral. Dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi menunda aspek suatu proyek hingga serta di mana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil. Yang kelima yaitu risk retention. Nah, risk retention ini beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Teknik-teknik manajemen risiko. Beberapa alternatif untuk pengelolaan risiko. Beberapa alternatif bisa dipilih untuk mengelola risiko yang dihadapi, yaitu yang pertama, penghindaran risiko atau biasa disebut dengan risk avoidance. Yang kedua yaitu penanggungan atau penahanan risiko atau biasa disebut dengan risk attention. Jika bisnis pada umumnya berusaha mengejar profit setinggi-tingginya, namun berbeda dengan sociopreneurship memiliki jauh lebih menekankan pada unsur isu sosial daripada keuntungan semata. Namun bukan berarti sociopreneurship mengabaikan keuntungannya. Pertemuan yang keenam yaitu membahas tentang risiko dan risiko model proyek keuangan. Manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek proses suatu sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Proses yang terlibat di dalamnya yaitu yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat yaitu perencanaan respon risiko. Yang kelima, pengendalian dan monitoring risiko. Risiko keuangan. Risiko keuangan merupakan risiko yang timbul akibat penggunaan sumber dana jangka panjang yang menimbulkan biaya tetap atau biasa disebut dengan utang dan saham preferan. Pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ketujuh membahas tentang kualitas dan risiko. Definisi kualitas. Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Manajemen kualitas. ISO 8402 atau Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas atau quality planning, pengendalian kualitas atau quality control, jaminan kualitas atau quality asuransi, dan peningkatan kualitas atau quality improvement. Selanjutnya itu definisi resiko. Definisi resiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan menurut Arthur J. Keown, risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai operasional sebagai deviasi standar. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki banyak definisi. Salah satunya, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk meminimalkan konsekuensi kerugian dengan biaya yang masih dalam tingkat kelayakan proyek.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia yang tak luput dari yang namanya kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.